Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur atas dosa yang kita mengucapkan kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk melangkah kaki, menggerakkan tangan untuk menuju ke Masjidil Jannah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat teman kita, yakni Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik tentu saja marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah pada subuh hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamari SHMA. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Kepada Ustaz kami persilakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur dan puja kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Masjid Nurul Jannah yang saya hormati, salah seorang sahabat Nabi yang mati terkena virus namanya Mu'az bin Jabal. Itu paling terkenal, seorang hakim yang pernah diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Nah, ternyata beliau dalam perjalanan pulang terkena oleh virus pada waktu itu. Ada 6 orang sahabat Nabi yang terkena virus. Tapi virusnya bukan virus corona. Nama virusnya ta'un. Ta'un tulisannya ya. Panjangnya ta'un. Sejenis sakit perut. Kalau di Indonesia disebut dengan sakit apa? Kolera. Oh, kolera ya. Kolera. Kolera dengan kolera beda. Beda ya. Nah, jenis sakit perut yang bisa menular, maka wafatlah, tapi sudah tua juga dia. Umur di atas 60 tahun. Mu'az bin Jabal. Kemudian di Pekanbaru ini salah seorang ustadz yang sangat populer yang wafat diperkirakan kena virus yang sekarang ini. Sudah namanya, sudah tahu ya? Ustadz Dr. Haji Sofwi Khalil, teman saya semenjak 40 tahun yang lalu. Nah, jadi kami di IAIN waktu itu
hobinya berpuisi, pantun, lomba pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab. Dulu dia dari saya 2 tahun. Setelah dia memenangkan lomba-lomba pidato di UIN, baru saya memenangkan lomba pidato itu 4 tahun di UIN Suskaryo tahun 80, 81, 82, 83, 84 pun masih. Itu kenang-kenangan bersama almarhum Ustadz Sabri Khalil. Dan wawancara saya dengan dia banyak. Di antaranya saya tampilkan di Facebook saya yang terbaru. Videonya sudah lama, tapi mengingat beliau baru wafat, mengenang kembali, saya upload satu video wawancara di Hotel Arya Duta. Baik ya, Bapak diminta hormat. Jadi penyakit sekarang sedang menyebar itu 2 macam. Penyakit jasmani namanya corona. Ada penyakit rohani namanya murtad. Jadi penyakit rohani banyak sekarang orang murtad. Yang banyak murtad itu adalah di Indonesia bahagian daerah-daerah terpencil. Jadi daerah terpencil yang jarang dikunjungi oleh para penceramah, ustaz-ustaz tidak masuk ke sana, jalan sulit. Di sana masuk program kristenisasi, misionaris. Nah, di sanalah orang banyak diportakan. Mereka membawa beras sampai berton-ton, kemudian membuat sumur bor karena daerah itu sulit airnya, membawa baju. Ada yang baju bekas, ada yang baju bagus, membawa supor mie, membawa buku-buku. Yang paling banyak dibawa itu sembako. Jadi judulnya murtad gara-gara sembako, 9 bahan pokok. Nah, yang terbaru itu dari Aceh. Waktu musibah tsunami, ada dari Aceh itu Muhammad Apandi namanya. Murtad, dia ngerti tentang agama dan sekarang dia menjadi pendeta. Jadi kalau Bapak buka internet, buka saja Muhammad Apandi murtad dari Aceh, itu keluar. Mengapa dia keluar dari Islam? Telah saya ikuti. Pertama, memang disebabkan sembako. Yang kedua, yang paling parah itu dia menikah dengan non-muslim. Jadi awalnya dia yang menarik istrinya untuk masuk Islam, nikah secara Islam. Setelah itu bersamaan dengan hadiah sembako, dia pula yang murtad. Itu dari Aceh. Sampai sekarang dikumpulkan ada beberapa ustadz yang asalnya dari Aceh membuat perkumpulan, membuat video, diwawancara mengapa mereka bisa menjadi murtad. Nah, kalau di Jawa Barat juga daerah-daerah terpencil karena daerahnya bukit-bukit, bergunung-gunung, daerah yang susah dijangkau juga. Nah, masuk orang-orang non-muslim ke sana untuk memurtadkan umat Islam. Itu terjadi di Afrika dan di Asia. Terjadi terbalik di Amerika dengan di Eropa. Perkembangannya kalau di Eropa, terutama di Inggris, pertumbuhan umat Islam itu 2 juta dalam 1 tahun, tambah 2 juta di Prancis dan di Inggris. Bahkan yang masuk Islam di Inggris adalah tuan-tuan tanah, orang-orang yang kaya di Inggris, yang punya plaza, yang punya Harrods, plaza terbesar tempat orang-orang besar di sana berbelanja, artis-artis berbelanja, dan polisi, hakim, jaksa
itu banyak sekali orang-orang Islam. Dan orang Islam yang paling banyak di London itu orang-orang yang negaranya ujungnya Istan. Nah, Istan, Afghanistan, Kazakhstan, Turkistan, Dagestan. Sampai-sampai katanya satu saat nanti, walaupun orang itu bercanda, tapi hampir-hampir seperti itu. London itu akan menjadi nanti Londonistan. Karena banyaknya orang-orang di sana negara bekas jajahan Inggris sekarang justru tinggal di Inggris, menjadi orang Inggris dan mengislamkan Inggris. Bahkan duta besar Inggris untuk Indonesia beragama Islam, keturunan Turki. Nah, jadi Inggris sekarang mereka sudah Islami. Dulu sebelum Islam masuk ke sana, mereka itu kebanyakan adalah ateis. Walaupun KTP mereka ada yang Protestan, ada yang Katolik, tapi dalam pengamalan sehari-harinya mereka tuh ateis, paling tidak agnostik. Agnostik itu artinya percaya dia, nyumbang juga ke gereja tapi tidak pergi, tidak percaya, tidak menjalani. Nah, itu kalau agnostik itu. Bagaimana agama bagus? Bagus. Bagaimana agama? Semuanya bagus, tapi tak satu pun yang dijalani. Itu agnostik. Sedangkan ateis, itu dia anti Tuhan. Ateis ini pun ada dua macam. Ada anti Tuhan itu menyerang seluruh agama, tidak bertuhan. Ada yang hanya kepercayaannya tidak bertuhan, seperti persis orang Kristen. Jadi bertuhan secara Islam pun tidak, tapi yang ditentangnya bertuhan versinya orang Nasrani. Kenapa? Karena ada patung-patung yang digantungkan di gereja itu, ditunjuknya dia pakai jas, sedangkan patung tadi bertelanjang, ditunjuknya. Yang kayak inilah yang menciptakan langit dan bumi, yang seperti inilah yang kita sembah-sembah, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, apalagi menyelamatkan orang banyak. Aduh, aku tidak percaya. Tapi datang-datang juga dia, karena segan dengan ayah ibunya, ya itu namanya Nasrani KTP. Datang dia sekedar untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan saja. Tapi dalam hatinya, aku tak percaya yang tergantung seperti itu. Itu dia yang menciptakan langit dan bumi. Saya tidak percaya. Begitu katanya. Nah, jadi banyak modelnya. Orang-orang yang seperti inilah ketika tersentuh dengan dakwah Islam, mereka cepat untuk masuk Islam. Yang otaknya tinggi, orangnya jenius, nah mereka berpikir, sedangkan selama ini mereka di tempat ibadah mereka tidak boleh bertanya, tidak boleh berpikir. Kenapa mereka tidak boleh berpikir? Karena katanya karena pikiran manusia sudah rusak, jadi tidak boleh berpikir. Apa yang tertulis di dalam kitab sucinya ikut saja seperti itu. Kenapa pikiran manusia sudah rusak, tidak bisa dipercaya? Gara-gara Nabi Adam memakan buah khuldi. Jadi rusaklah pikiran manusia. Semenjak itu katanya pikiran manusia tidak bisa dipercaya. Percaya sajalah yang tertulis di dalam kitab suci Injil. Tetapi kitab suci Injil ini bertentangan pula satu ayat dengan ayat yang lain. Lah sudah tidak bisa pula lagi dipercaya. Nah, mau percaya kepada akal tidak bisa, percaya kepada kitab suci mereka juga tidak bisa. Mereka inilah yang agnostik, cenderung menjadi ateis. Ketika orang ragu-ragu dia dengan agamanya sendiri, apalagi dia itu menerapkan apa yang disebut dengan as-salisus salasa, artinya trinitas, kesatuan tiga Tuhan, Allah, Nabi Isa, dan Jibril. Dalam bahasa mereka disebut Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika dia berdoa, dia ragu.
Karena biasanya bapaknya memanggil Nabi Isa saja, tidak disebut-sebut Allah sebagai Allah Bapa, mereka sebut sebagai Roh Kudus juga nggak disebut, hanya anak putra saja. Ada yang manggil Bapa saja, putra tidak dibaca. Ada lagi yang hanya memanggil ibu dari Tuhannya. Hebatlah emaknya, ibunya dibandingkan dengan dia. Maka dibuatlah patung Bunda Maria, Siti Maria. Nah, yang kejutan sekarang ini di Amerika itu para pendeta itu sendiri pastor ya, kalau Katolik itu pastor nama pimpinannya. Dia peganglah patung Bunda Maria itu. Apakah dia punya mulut? Yes. She have mouth. Dia punya mulut. But talking not. Tidak bisa bicara. Dipegang-pegang dalam mulut patung Bunda Maria itu. Apakah dia mempunyai telinga? Iya, punya telinga. Tapi hear not. Dia tidak bisa mendengar. Nah, apa gunanya kita sembah? Mulutnya nggak bisa bicara, telinganya bisa mendengar. Lalu kalau kita berdoa kepada dia, didekatkannya patung untuk telinganya. Aku berdoa, selamatkan aku ya Bunda. Diam saja dia. Nah, bicara tidak, mengaminkan doa kita tidak, maka dia ambillah kapak. Pukulnya, apa katanya? Ini adalah berhala katanya. Sedangkan di dalam Alkitab kita mengatakan tidak boleh menghormati berhala. Memang ada Pak Ibu di dalam kitab mereka sendiri, namanya kitab Kejadian pasal 1. Kitab Keluaran pasal 1 ayat 2 sampai ayat 17. Menyatakan jangan ada di antaramu seorang pun yang membuat patung. Nah, don't make some idol. Jangan sekali-kali membuat segala macam bentuk patung yang menyerupai makhluk hidup yang ada di bumi dan di bawah bumi, yang berada di air dan di bawah air, yang berada di udara dan di atas udara. Jangan sekali-kali membuat patung. Nah, jelas ternyata akibat terjadi itu Israel atau Palestina itu dahulu dijajah oleh orang Romawi. Maka orang Romawi ini ingin dewa-dewanya itu disembah seperti orang Israel menyembah Allah. Karena Allah itu tidak nampak dan manusia tidak bisa melihatnya, datanglah dari Eropa membawa patung dewa Zeus namanya yang nampak. Tetapi tidak diterima oleh masyarakat Palestina, masyarakat Arab, masyarakat Yerusalem yang dijajah oleh Romawi beratus-ratus tahun lamanya. Karena tidak bisa, tidak mau daerah jajahannya itu menyembah Zeus, maka diambilnya yang satu yang paling dihormati, ke Nabi Isa. Dianggaplah Nabi Isa itu sebagai dewa Zeus yang dia mati mempersembahkan darahnya untuk menebus dosa manusia menurut kepercayaan Romawi dan kepercayaan Yunani. Yunani, Greek, semuanya percaya dengan dewa-dewa. Digantilah nama Zeus tadi dengan namanya Yesus. Nabi Isa itu ditukar namanya menurut dialek bahasa Romawi menjadi Yesus. Padahal dalam bahasa Ibraninya Yesua. Yesua. Dalam bahasa Arabnya Isa. Dialeknya. Jadi Yesa menjadi atau Yesua menjadi Isa, dekat dengan bahasa Arab karena bahasanya serumpun. Bahasa Arab atau Aramaik, bahasa Arab dan bahasa kitab Injil itu bahasa Ibrani. Nah, jadi akhirnya berhasillah
orang Romawi tadi mengadakan sinkretisme namanya. Sinkretisme itu mencampur adukkan kepercayaan antara kepercayaan dewa-dewa yang banyak dari Romawi dengan kepercayaan agama Samawi yang dari Timur Tengah. Itu sebabnya pusat agama Nasrani itu di Eropa, terutama di Italia, tepatnya di Roma. Karena ajaran Romawi itu mengubah nama Zeus itu diubah, dihadapkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kepercayaan Romawi atau Helenistik itu kira-kira 8.000 tahun sebelum masuknya agama Kristen ke Eropa, mereka sudah mengenal ada 3 Tuhan. Ada namanya Horus, ada namanya Isis, ada namanya Zeus, kesatuan 3 Tuhan. Di India pun mengenal ada 3 dewa yang disebut dengan Trimurti, kesatuan 3 dewa, yaitu dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Kemudian di Yunani juga ada dewa-dewa Apollo, ada dewa Pluton, ada dewa Plato. Nah, 3 juga. Akhirnya yang agama tauhid dari Timur Tengah, kepercayaan Yahudi juga bertauhid, akhirnya menjadi dirubah menjadi syirik. Syirik itu tetap dia menyembah Allah, tapi ditambah dengan yang lain. Jadi ada kawannya, diberi teman. Nah, itulah dia Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu Allahu salisus salasa. Kafirlah orang-orang yang menyatakan Tuhan itu satu di antara yang 3. Itu yang disebut dengan Trinitas. Sedangkan di Indonesia disebut dengan Tritunggal. Sedangkan kendaraan di Jakarta disebut 3 in 1. Kendaraan Jakarta ada 3 in 1. Nah, jadi yang boleh minta hormat, program pemurtadan datang ke Indonesia dahulunya dibawa oleh Portugis. Portugis itu mana? Portugal. Portugal itu mana? Dekat Spanyol. Itu dulunya jajahan, artinya kekuasaan umat Islam di Spanyol dan di Portugis. Setelah tahun 1492 umat Islam di sana dihancurkan oleh Isabella dan Ferdinand. Umat Islam di sana kalah, masjid-masjid ditinggalkan karena mereka bersatu. Seluruh orang Eropa itu mengusir umat Islam yang berkuasa 700 tahun di Spanyol. Maka umat Islam meninggalkan Portugal. Portugal itu bahasa Arab. Burtukal, bahasa Arab itu Portugal. Sampai sekarang ya, Portugis. Burtukal itu artinya kebun jeruk. Nah, jadi umat Islam dahulu di Portugal itu menanam jeruk yang sangat subur sekali. Sampai sekarang namanya Burtukal, bahasa Arab. Nah, kemudian umat Islam diusir dari Portugal, dari Spanyol. Nah, Portugis ini akhirnya ada namanya politik balas dendam. Apa balas dendamnya? 700 tahun umat Islam menguasai Eropa, khususnya Portugal dengan Spanyol. Setelah umat Islam kalah di sana, mereka pergi ke seluruh dunia untuk menyiarkan agama Katolik dan untuk menjajah umat Islam. Jadi pergilah, ada namanya Columbus, pergi, dia dapatkan Indonesia. Ada lagi yang mendapatkan Amerika. Nah, ke seluruh dunia. Yang pergi ke arah Filipina, ada pula umat Islam mayoritas. Dulu di Filipina, di Manila, itu ada Kesultanan Manila. 90% dulunya umat Islam. Masuklah Spanyol, Portugis ke sana. Umat Islam dihancurkan, dikalahkan. Maka mundurlah umat Islam Filipina ini ke pulau-pulau, ke provinsi-provinsi
yang terpencil. Itu namanya Pulau Luzon, Pulau Mindanao. Ternyata menurut penelitian NASA, di situ pula lah minyak yang terbanyak di seluruh Filipina. Berusaha lagi pemerintahnya ingin mengambil tanah yang dihuni oleh umat Islam di Filipina. Maka terjadilah pemberontakan peperangan. Akibat apa? Di mana umat Islam banyak, di sana minyak banyak. Jadi berkah itu di dunia ini sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Myanmar, di pinggir-pinggir pantai banyak umat Islam. Di sana jutaan orang, namanya Rohingya ya. Ditunggu tidak jadi masalah selama ratus tahun mereka di sana. Tetapi ketika diteropong oleh NASA bagian-bagian energi yang terbanyak minyaknya itu dan gas adalah daerah yang dihuni oleh umat Islam Rohingya. Maka dihalaulah oleh pemerintah Filipina umat Islam Rohingya ini suruh berangkat ke negara-negara yang terdekat, terutama Bangladesh. Nah, jadi begitu pemirsa hormat. Di mana umat Islam banyak, di sana energi banyak, minyak banyak. Nah, yang full 100% mengamalkan Islam, di situ full 100% pula gasnya. Contohnya Arab Saudi. Itu lautan minyak yang tak akan pernah kering di bawah Arab Saudi. Berkering sebentar ada, sudah itu dia nambah lagi. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terpikirkan, tidak akan pernah habis. Di bawah Brunei yang 100% Islam, itu juga lautan minyak yang tidak akan pernah kering. Di bawah Kuwait yang umat Islamnya juga 100% tidak pernah kering. Nah, jadi pemirsa hormat, kalau di daerah India ada satu daerah namanya Maldives. Maldives itu Maladewa. Itu 100% Islam. Rajanya pada awalnya raja-raja Hindu. Maka pedagang-pedagang Arab pergi ke sana berdakwah. Karena orang-orangnya ganteng, orangnya taat, diambillah jadi menantu oleh raja-raja di daerah Maldives itu. Ada 8 raja. Seluruhnya mengambil menantu pedagang-pedagang Arab itu tadi. Akhirnya nama-namanya sudah nama-nama Arab sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, akhirnya raja-raja ini ketika India merdeka, Pakistan merdeka, mereka belakangan merdekakan sendiri dan akhirnya menjadi negara Islam 100%. Yang tidak Islam tidak boleh tinggal di sana, kecuali itu orang-orang turis. Itu dalam tempo waktu tertentu, tapi tidak bisa menjadi warga negara Maldives. Itu adalah negara yang tempat tujuan wisata terindah di seluruh dunia. Yang pulau-pulaunya, yang ikannya, air lautnya, Maladewa. Kita lihat nanti di internet, Maladewa 100% Islam. Masjidnya cantik-cantik sekali. Nah, jadi banyak perimeter. Kalau di Afrika ada Komoro 100% Islam. Nah, mulai subur, kemudian orang kekeringan dia tidak, daerah Komoro. Jadi perimeter berkah Islam yang rahmatan lil alamin itu bukan saja kelihatan secara beribadah yang rajin, yang hebat, yang rapi, tetapi juga dari segi materi, banyaknya biji besi, biji emas, banyaknya minyak di mana-mana umat Islam tinggal. Masya Allah. Dulu daerah itu terbuang, tak diperhatikan orang. Begitu umat Islam tinggal di sana, banyak berkah yang dicurahkan oleh Allah. Itulah disebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk pada suatu daerah itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan rahmat, barakat, karunia yang banyak di negeri itu. Yang banyaknya itu rahmat yang diturunkan dari langit dan yang dipendam di dalam bumi. Nah, jadi dari langit turun berkah, di dalam bumi juga banyak energi, banyak berkah.
Walakin kadzabu, tetapi seandainya mereka mengingkari nikmat yang begitu banyak, fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya mereka mendusta, tidak mau bersyukur, mereka akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu terhormat, nah sekarang di Arab Saudi banyak pekerja-pekerja datang itu dari Korea. Orang Korea ini pekerja keras melebihi pekerja orang Jepang. Kuat, rajin, dan cepat. Sehingga sedanglah orang Arab Saudi mempekerjakan orang-orang Korea. Dan banyak juga mempekerjakan orang-orang dari Indonesia khususnya yang sudah insinyur, banyak dipekerjakan. Kemarin ketika saya belanja di Giant, ketemu dengan seorang pakai mobil paling cantik, teteh, katanya dekat dengan saya. Bapak lupa dengan saya, insinyur ya. Iya. Siapa ya? Dia sudah berjambak kayak orang Arab, tapi badannya agak pendek. Saya murid bapak katanya. Waktu di SMA dulu. Oh iya, siapa namanya? Dia sebutkan namanya. Tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Arab Saudi, Pak. Sekarang ini saya ngambil perumahan di sini. Istri saya tinggalkan. Sekali 3 bulan saya pulang, 3 bulan di Pekanbaru, 3 bulan di Arab Saudi. Saya murid bapak di SMA Plus katanya. Tahun 80 bukan 80 ya, tahun 95, 96, 97. Oh iya. Nah, jadi begitu dia menceritakan. Kami katanya yang orang Islam banyak dari Indonesia, insinyur-insinyurnya itu ribuan orang Pak katanya. Itu di kami itu akan berzakat ke kampung masing-masing dan kami tidak pernah dipotong pajak, tidak pernah dipotong zakat karena kami orang-orang Islam. Yang dipotong pajak itu adalah orang-orang dari Korea. Jadi mereka rajin bekerja. Kalau kami yang dari Indonesia atau dari Bangladesh, dari India yang bekerja di sana, kami dilebihkan gaji kami daripada orang-orang biasa. Kenapa? Karena kami akan berzakat. Jadi ada bonusnya untuk bisa berzakat. Jadi gaji kami tidak pernah berkurang, malah ditambah. Tahulah orang Korea, kok banyak dia menerima gaji daripada kita, orang-orang dari Indonesia. Ya karena dia beragama Islam akan berzakat. Dia tahu kalian ini yang dari Korea agamanya Buddha kan tidak akan mengeluarkan zakat. Nah maka gajinya tidak ditambah, kemudian dikenakan pajak. Lama juga mikir. Kalau begitu saya mikir-mikir lah, hampir separuh gaji katanya. Akhirnya mereka coba belajar Islam dan banyaklah yang masuk Islam sekarang orang Korea. Awalnya karena supaya ditambah gajinya dengan zakat. Awalnya, akhirnya dia dalami. Jadi ditambah atau tidak ditambah, mereka justru masuk Islam. Jadi penyiar-penyiar radio sekarang, TV sudah banyak yang beragama Islam di Korea. Artis-artis yang memargakan jilbab ya kemana ketemu sama Ustaz Sobat. Nah itu artis dari Korea masuk Islam. Diwawancaralah orang Korea tadi. Katanya kami walaupun beragama Buddha, tidak begitu terikat kami dengan agama kami. Mau datang ke wihara boleh, tidak pun boleh. Kami agama tidak menikah. Jadi kalau kami masuk Islam tidak ada yang marah, orang tua mendukung saja. Dengan mudahnya mereka masuk Islam. Yang kedua katanya, selama ini kami di Korea memang tidak pernah mendengar informasi tentang Islam. Kami hanya mendapat informasi tentang Arab, peperangan, ada teroris di Arab, peperangan dengan Israel, itu cuma kami yang tahu. Tapi tentang Islam kami tidak mendapatkan informasi. Akhirnya setelah mereka mendapatkan informasi kadang-kadang dari kakek mereka pernah bekerja di Arab, agamanya itu Islam, lalu cucu-cucunya belajar apa itu Islam. Dia pelajari, akhirnya masuk Islam. Hanya dengan mendapatkan informasi, kakeknya pernah bekerja di Arab selama 1 tahun atau 2 tahun, dia pelajari
ada agama yang bagus katanya, namanya agama Islam, dia pelajari, semakin banyaklah murtad dari agamanya masuk Islam, dari Inggris, dari Korea, dari banyak negara-negara Eropa, negara Amerika, terutama Prancis ya, banyak sekali yang masuk Islam. Nah, jadi apa yang terhormat, kesimpulannya penyakit-penyakit fisik dan penyakit mental banyak sekali, penyakit rohani yang diidap oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang menurunkan obatnya, yakni Al-Qur'anul Karim, merupakan obat dan rahmat. Akhir-akhir ini yang diminta hormat, di Jawa banyaknya ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu santet, ternyata kalah dengan bacaan Al-Quran. Nah, bacaan salawat luar biasa setelah dipraktekkan para ustaz-ustaz yang ada di Jawa, memberantas ilmu-ilmu sihir dengan salawat. Bisa bersalawat Bapak Ibu? Allahumma sholli wa sallim ala